Ibu-ibu ada, Bu? Kita mulai aja, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini ternyata masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya sehat. Karena buktinya pada malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka sholat pagi berjamaah, juga tausiah, dan juga insya Allah isya berjamaah. Kalau lihat wajah-wajahnya Bapak anak Ibu adalah kelihatan calon surga semuanya. Amin. Tapi juga kalau diperhatikan banyak juga usia yang sudah usia rawan kelihatan. Usia rawan itu berapa, Bu? 60 sampai 70. Hati-hati, bukan nakut-nakutin, malaikat sudah ngincer. Karena ternyata di usia 60 tahun saya merasakan itu. Saya usia 64 tahun sekarang, ternyata lebih banyak bersahabat dengan rumah sakit daripada bersahabat dengan rumah makan itu. Kalau dulu kan 26 tuh dekatnya dengan minyak wangi. Tapi begitu 62 dengan apa, Bu? Kayu putih. Dengan tarason itulah yang terjadi. Tema yang diangkat pada malam adalah ahamiyah al-hajj fil hayatin nas. Pentingnya ibadah haji bagi manusia yang mampu. Karena hari ini kita sudah mengarah kepada Dzulhijjah. Tanggal berapa, Bu? Dzulqa'dah sekarang? Sudah 8 ya? Sudah 8. Udah mau berakhir. Setelah diperhatikan, hanya Dzulhijjah yang diapit oleh 2 bulan haram. Karena bulan haram itu ada 4. Yaitu apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 36. Coba dicek dulu, Pak. At-Taubah 36. Kenapa? Itulah tentang bulan yang dari awal diciptakan sudah 12 bulan. Itulah rinciannya di surat At-Taubah ayat 36. Coba dicek silakan. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Yang jadi pertanyaan, kenapa bulan Dzulhijjah diapit oleh 2 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah dan Muharram? Kenapa, Bu? Bu? Ibu, kenapa coba? Kenapa, Pak? Di situ menunjukkan saking pentingnya ibadah haji. Makanya kan arti Dzulqa'dah itu orang yang duduk. Jadi di Dzulqa'dah itu orang tidak boleh saling mendolimi, menyakiti, terutama tidak boleh peperangan. Makanya
termasuk panahnya digantungin, pedangnya digantungin, mereka pada duduk. Allah bikin undang-undang seperti ini karena persiapan supaya manusia bisa siap-siap untuk ibadah haji, tidak diganggu. Itu rahasianya. Kenapa? Dipersiapkan jangan sampai tidak nyampe ke Mekah karena gangguan. Itulah makanya diharamkan terjadi kedoliman, apalagi peperangan. Tapi setelah itu ternyata diapit dengan bulan Muharram. Ternyata tujuannya adalah apa? Karena saatnya pulang haji. Jadi haji pun harus aman dari gangguan. Maka disitulah menunjukkan betapa pentingnya ibadah haji. Terutama bagi yang mampu. Maka yang dipanggil oleh Allah adalah manusia yang mampu. Coba lihat di surat Al-Hajj. Ketika Allah manggil manusia, bukan yang beriman, seluruh manusia dipanggil kalau bisa ibadah haji. Cuma kalau orang kafir ya harus masuk Islam dulu gitu. Nggak bisa langsung haji. Surat yang Al-Hajj 22:27. Di situ ada rahasia kenapa kita disuruh haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Wa adin pinnas bil hajj. Aku panggil manusia supaya bisa haji. Ketika sudah terpanggil, akan datang dari manapun sampai naik unta yang kurus dari tempat yang jauh. Nah, Allah ciptakan kenapa contohnya unta? Karena unta salah satu alat yang paling kuat untuk menempuh perjalanan jauh. Kenapa Pak unta kuat coba? Siapa yang sudah kenalan dengan unta? Kenapa kuat? Dia itu punya kantong air di perutnya. Jadi ketika haus dibalikan diminum, itu ada kantong air tuh. Makanya binatang yang paling kuat sebetulnya unta. Allah siapkan. Makanya disebutnya Pak, datang naik unta dari tempat yang jauh. Dulu itu ketika orang mau haji itu banyak gangguan, perampok kadang. Kenapa? Karena yang haji kan bekal makanan, mereka tahu itu. Itulah makanya Allah bikin undang-undang bulan Syahrul Haram supaya apa? Aman. Tapi kata Allah, kenapa ke sana lias hadu, mana supaya menyaksikan banyak manfaat dari ibadah haji. Kita lihat sekarang qobla haji, sebelum haji. Apa renungan buat kita ketika manusia sebelum berangkat haji? Kira-kira apa Bu? Apa coba? Ternyata yang harus kita persiapkan nggak? Siap nggak meninggalkan yang kita cintai, seluruh yang kita cintai? Harus siap. Makanya kan di surat Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Persiapanlah bekal, yaitu dengan takwa dan takutlah pada Allah, hai orang yang punya otak yang cerdas. Hanya takutnya kepada Allah. Itu modal dasar orang ketika ibadah haji. Kenapa? Karena rata-rata 40 hari. Itu kalau yang reguler. Tapi kalau yang puroda itu berapa? 24 hari. Termasuk kalau haji plus juga sedikit. Kebanyakan 40 hari. Yang pertama ditinggalkan apa Pak? Rumah kita. Kalau sama suami istri meninggalkan anak, cucu, rumah ditinggalkan, kampung kita, bahkan termasuk usaha kita, kolam, balong, sawah, semua ditinggalkan. Kemudian juga termasuk bukan cuma kampung, negara ditinggalkan. Itu harus siap dengan itu. Karena kalau tidak siap, seperti haji yang kemarin, ada bapak-bapak sudah tua,
Udah kapal terbang ingin turun, Pak. Kenapa coba? Ingin turun, ingat apa coba? Ingat ayam coba. Ayam harus di Paraban jam segini, lupa gitu, nggak ingat apa. Sampai ingin turun traktor gitu. Kenapa? Berarti dia belum bisa melepaskan kecintaannya kepada hartanya. Masih lengket. Jadi berat. Makanya ketika Allah panggil, sebetulnya bukan Allah tidak manggil, tapi tidak terdengaran. Kenapa? Karena orang sedang sibuk. Orang tuh kalau sedang sibuk, Pak, dipanggil kedengaran. Orang yang sibuk sedang usaha maju, suka berat untuk haji. Kenapa? Melepaskannya, takut ditinggalkan, bangkrut usahanya. Itu berarti apa? Nggak siap dengan yang dia miliki. Atau ada kaitan dengan anak masih kecil. Atau dengan jabatan yang dia emban. Maka itulah salah satu penyebab manusia bukan tidak dipanggil, nggak kedar. Kenapa? Sibuk dengan yang dia cintai. Itulah yang harus dilepaskan. Karena kata Allah, orang beriman tuh lebih dominan Allah daripada segala-galanya. Coba lihat di surat Al-Baqarah. Itulah sikap orang sebelum haji harus punya sikap seperti itu. 165 Al-Baqarah. Pelajaran ini untuk yang mau haji, juga yang sudah haji untuk mencek kemabruran kita. Karena yang mabrur itu lihat sebelumnya, waktunya, sama sesudahnya. Coba lihat Al-Baqarah 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Disitulah makanya hanya ibadah haji, ibadah yang meninggalkan yang kita cintai. Kalau kita sholatnya sempurna dengan sunat segala macamnya, paling 14 menit. Ketika duhur, ketika asar, maghrib, isya, subuh. Semua itulah ninggalkan rumah. Tapi ketika haji, 40 hari kita ditengahkan. Maka seluruh harus kita lepaskan. Ingin mencek ketika dipanggil tuh cepat lari enggak? Atau memang masih lengket dengan yang dia cintai. Maka dilepaskanlah kecintaan. Makanya ibadah itu adalah ibadah meninggalkan yang kita cintai, ditinggalkan. Kalau masih ingat, enggak tenang, Pak. Makanya akhirnya begitu sudah naik ibadah haji, Allah lupakan di sana. Yang punya usaha lupa, keluarga lupa, itu sengaja Allah lupakan. Kenapa? Supaya tenang ibadah. Langsung dilupakan. Coba aja rasakan, dilupakan. Enggak ingat apa-apa itu. Maka yang kedua, yang disebut manafiulahu, manfaat, yaitu Pak, waktu ibadah haji. Kalau dihitung sekarang itu hampir 3 juta yang berada di Mekah, di Madinah. Manusia begitu banyak. Bapak Ibu pernah dengar gak orang ketika tawaf berantem? Bu, pernah dengar? Orang ketika tawaf ribut berantem. Ketika sa'i ribut berantem. Ketika lempar jumroh ribut berantem. Ketika di Arafah nggak pernah. Kenapa coba Pak? Orang begitu banyak, nggak ada emosi di sana. Nggak ada barang. Kenapa? Semua sudah digerong oleh innal hamda. Sesungguhnya puji wa nikmata, kenikmatan, laka adalah untukmu. Walakal mulku, kekuasaan juga hanya untukmu. Maka dihilanglah rasa ego kita. Nggak mau dipuji, nggak mau sombong dengan kenikmatan, nggak sombong dengan kekuasaan. Semua dilakukan pada Allah. Ternyata kunci kedamaian itu Pak, ketika manusia semata-mata hanya ingin dipuji sama Allah. Jadi yang suka bikin ribut Pak, rebutan pujian. Di kampung ada 2 ustadz ribut. Kenapa? Karena takut rebutan pujian oleh umatnya.
Yang kedua, takut hilangnya kenikmatan. Karena muridnya takut pindah. Padahal puji adalah untuk Allah. Nikmat untuk Allah. Maka yang sering ribut ternyata bukan beda pendapat. Kebanyakan beda pendapatan. Begitu datang ustaz satu, waduh murid pindah gitu kan. Berarti beda pendapat, itulah sempurna. Padahal kalau merasa puji milik Allah, nikmat milik Allah, begitu berkuasa milik Allah, enggak ada. Maka disitulah tidak pernah ada orang berantem hanya dengan aturan surat Al-Baqarah 197. Itu aturan cuma itu tapi rapih itu. Coba lihat. Itu kan aturan yang singkat tapi orang bisa aman. Begitu banyak manusia itu. Al-Baqarah 197. Al-Hajju Ashrum Ma'lumat. Silakan, ketemu. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofat, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahui. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada Tuhan orang-orang yang berakal. Itulah yang suka membatalkan haji. Maka apa? Wala ropasa, wala pusuko, wala jidapil haj. Maka di sana itu Pak, dengan aturan itulah nggak ada yang ribut. Bahkan yang suka ribut bukan dengan orang lain, dengan siapa Bu? Suami istri kadang. Sama anak. Banyak yang di sana tuh suami istri malah nggak akur. Padahal kan hanya jumlahnya sedikit itu. Maka pelajaran dari situ, itulah penyebabnya Nick Holland X itu kenapa masuk Islam dulu. Padahal kan bandit Amerika itu. Gara-gara apa? Dia melihat di Eropa, itu kulit hitam putih itu nggak pernah akur. Tapi orang ketika lihat haji, yang hitam ada, yang hitam banget ada, yang coklat ada, macam-macam. Ternyata bisa bersatu. Maka akhirnya Pak, dia menyatakan ajaran Islam lah yang menyatukan manusia. Gak pernah ribut. Itulah ternyata Pak, ketika kita sudah haji, jadi Pak Haji kita bukan jadi orang yang sumber keributan. Maka hati-hati ketika kita dengan keluarga aja tidak akur, padahal sudah jadi ibu haji, Pak Haji, dengan pengurus masjid aja tidak akur, dengan tetangga Pak, itu hajinya perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena buahnya Pak, justru ya tim pendamai. Karena di sana yang ramai aja kita nggak ribut. Apalagi cuma berapa orang masa masih ribut itu. Itu pelajaran dari ketika ibadah haji. Tapi juga pelajaran berikutnya yang ketiga, kalau kita lihat Mekah dan Madinah, itu kan secara alam gersang. Coba Bapak jalan yang ke gunung-gunung, gersang, jarang ketemu pohon-pohonan. Sekarang saja sudah banyak ditanam, ngambil dari tanah di luar Pak, sudah banyak pohon kayak di Eropa sekarang sudah banyak pohonan. Itu kalau lihat kambing-kambing saja di sana kan kadang makannya plastik, kertas itu. Kecuali kalau unta itu sudah ada yang dipotong-potong, sudah dicetak rumputnya itu. Baru disiram itu. Tapi ternyata di sana Pak, negaranya aman dan kaya sejahtera. Kesehatan gratis. Pendidikan gratis. Itu kalau naik tol sejauh manapun gratis. Karena tol di sana Pak, untuk melancarkan perjalanan supaya singkat. Beda dengan di kita Pak. Tol untuk apa coba di kita? Coba untuk apa di kita tol? Usaha. Jadi usaha. Sehingga Pak, lebih kuat materinya. Sedangkan di sana Pak, lebih kuat untuk memperlancar orang, nolong orang. Disitulah makanya ketika ibadah haji, kenapa di sana kita lihat barokah, ada sikap yang berbeda. Apa sikapnya? Ketika dipanggil ibadah di sana, ternyata Pak,
manusia bisa meninggalkan yang dicintainya. Toko misalnya, dengar adzan, ditinggal, nggak dikunci. Bahkan dagangan ditinggalkan, nggak dijaga, biarkan. Apa mana dari sini? Di sana tuh saking lebih cinta Allah tuh dunia tuh nggak bermakna. Maka termasuk salah satu ahli udara Amerika kebetulan lagi tugas di Arab Saudi memperbaiki kapal. Masuk Islamnya Pak, gara-gara itu. Jadi dia belanja ke toko, ketika di Madinah, pas dengar adzan, nggak ada kasirnya. Pergi langsung lari, sholat ditinggalkan. Padahal kata dia kalau saya rampok, habis itu. Hanya dia tersentuh. Hebatnya orang Islam demi Tuhannya, nggak bermakna kekayaan. Ditinggalkan, nggak takut. Nah hari ini kita, kenapa kurang barokah? Kita lebih kuat lengket ke dunianya daripada ke Allahnya. Coba Bapak kalau kita jujur, ketika dipanggil adzan, orang ketika sibuk, jarang ditinggalkan langsung lari ke masjid, jarang. Kenapa? Karena kita lebih kuat lengket ke. Tapi kalau di sana Pak, lagi makan aja ditinggalkan, bisa lari. Kenapa? Merasa ada seruan begitu dahsyat. Maka disitulah surat Al-A'raf 96, itulah barokah tumbuh dari sikap umat seperti itu. Coba lihat surat Al-A'raf 96. Sebuah negara akan barokah ketika Pak mensikapi Allah ibadah Allah dengan serius teratur gitu. Surat 7, 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kenapa di sana barokah? Karena penduduknya Pak, supaya kuat iman dan takwa, takut pada Allah, dibukalah. Sampai sudah dianalisa seandainya minyak habis di Arab Saudi, Mekah, Madinah, maka Allah akan ciptakan gunungnya jadi emas seluruhnya. Ketika manusia tetap ibadah kepada Allah. Tapi ketika manusia sudah berubah, banyak maksiat yang sekarang sudah mulai banyak perubahan di sana tuh. Tempat maksiat sudah mulai banyak itu. Itu sebuah kehancuran. Kenapa? Karena tidak dijaga komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang itu kalau diperhatikan apa? Pangeran yang baru, pangeran siapa sekarang? Ya. Abdullah Salman ya. Ya, anaknya tuh. Nanti ada agak ke barat-baratan itu. Agak ke barat-baratan. Sehingga ada, itu hati-hati kenapa? Karena Allah menjaga barokah ketika apa? Justru digiring kepada iman dan takwa. Adik kita hari ini, saya dengar berita, bahkan pelajaran agama saja dihilangkan. Pendidikannya jadi kebudayaan. Nggak dibikin cerdas, nggak dibikin dekat dengan Allah. Itulah penyebab hilangnya barokah. Makanya walaupun kita gemah ripah loh jinawi, ternyata apa? Hidup banyak yang susah, yang miskin apa? Karena ternyata apa? Kurang dekat dengan Allah, kurang dekat dengan rakyat. Hasilnya ternyata apa? Lebih untuk sekelompok gelintir orang. Padahal dalam Al-Quran, salah satu fungsi harta harusnya dialirkan. Jangan dikuasai orang tertentu. Coba lihat di surat 59. Al-Hasr ayat yang ke-7. Nggak boleh dikuasai oleh orang, apa harus untuk milik rakyat. Itulah di undang-undang juga seperti itu. 59 ayat ke-7. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagi kamu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Jadi hakikatnya milik Allah, milik Rasul, kerabat Rasul. Supaya apa? Kekayaan jangan numpuk di orang tertentu. Hari ini kenapa terjadi kita susah? Kenapa? Di orang tertentu numpuknya itu. Tidak mengalir. Padahal kata Nabi, al-ma'u kal-ma'i.
Harta itu apa? Al-malu kalau harta sifatnya kayak air. Jadi itu mengalir. Maka yang harus mengalir di tanah apa? Timbul jadi masalah. Karena tidak sesuai dengan fitrahnya harta. Maka Allah menyatakan wapi amwalihim hakum maklum lisal mahrum. Di harta adalah ada hak orang lain. Orang minta tidak minta itu punya hak untuk. Maka di undang-undang apa? Orang miskin diurus oleh negara. Dipelihara oleh negara. Maka di Undang-Undang Pasal 33 ternyata apa? Seluruh hasil bumi adalah milik negara untuk pemberan rakyatnya. Nah sekarang ternyata apa? Sumber alamnya dimiliki bukan untuk rakyat. Orang itulah penyebab menjadi masalah. Kita tuh ketika bicara tambang ingatnya hanya 17 Agustus. Suruh tarik tambang. Tapi tambangnya ditarik orang. Kita suruh tarik tambang di acara Agustus, tapi tambangnya itu ditarik orang. Yang sekarang beritanya akan dikasih kepada organisasi. Mau dia atau ormas atau NU. Tapi kalau jujur kata Din Samsudin, ini kan sisanya. Nanti malah kecipratan apa? Ketika hancur, kan udah dibagi-bagi. Gitu. Harus itu jebakan itu. Jebakan. Nanti disalahkan itu. Apalagi kalau tiba-tiba diamanatkan tidak teratur, ada unsur korupsi, ternyata yang korupsi juga ormas juga, itu kan berbahaya. Maka disitulah ternyata Pak. Tapi juga kata Allah Pak, bukan itu, tapi lihat kurus Allah. Supaya manusia ingat kepada Allah. Ibu yang sudah ibadah haji, mulai haji tanggal berapa Bu? Bu, tanggal berapa mulainya? Prosesi haji. Iya. 8 itu hari tarwiyah. Karena di situ berangkat ke Mina. Itu untuk nginep di Mina. Tanggal 8. Tanggal 9-nya kemana? Ke Arafah. Untuk wukuf di Arafah. Dari Arafah ke mana? Ke Musdalifah. Karena untuk nginep mabit di Musdalifah. Sekalian mengumpulkan batu. Setelah itu Pak, jumroh. Lewat. Ternyata Pak, itu semua dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba apa yang kita renungkan? Dari nginep di Mina. Apa yang didapatkan coba? Ibu yang sudah ibadah haji, apa pelajaran ketika kita nginap di Mina? Coba apa pelajaran? Di situ kan kayak lagi camping, Bu. Karena orang di tenda kan. Menghadapi Allah. Kalau saya dulu pas bagian saya tuh hujan lagi. Banjir itu. Tapi orang Arab tuh ketika hujan tuh senang pada keluar malah. Kenapa? Karena jarang hujan. Terus di sana airnya nggak kotor di kita, lumpur nggak bersih gitu. Karena batu-batu gitu. Jadi di siapa? Ternyata kita dilatih untuk apa? Memisahkan diri dengan kondisi alam. Apalagi ketika kita pergi ke Arafah. Padang begitu luas, kelihatannya harus seragam, tanpa ada pangkat jabatan kedudukan, kelihatan sama, semua harus ingat kepada Allah. Disitulah kita sedang dilatih melihat padang mahsyar itu seperti itu. Kumpul orang banyak, tanpa jabatan kedudukan, tapi di hadapan Allah hakikatnya sama. Maka disitulah kalau kita dengar ceramah, terutama di Mas'alil Haram, itu saat waktu duhur, itu suara yang menggetarkan. Kenapa? Kita tuh kalau banyak dosa tuh malu. Sedih kenapa? Karena disitulah saat dilantiknya ibadah haji, makanya orang yang sakit, ramai ambulan dari mana, kenapa? Karena itulah nampaknya pelantikan ibadah haji. Makanya Al-Haju Arafah. Haji itu hakikatnya di Arafah. Kalau nggak sampai ke Arafah, itu nggak sempurna hajinya. Misalnya orang baru meninggal belum ke Arafah, itu belum dilantik gitu. Karena meninggal sebelum di Arafah. Jadi harus sampai ke Arafah. Karena akan ketemu seperti itu. Tapi juga kata Allah, di siapa? Juga warojakum minal bahimatil am. Allah siapkan rizki
dari berbentuk binatang-binatang, tapi wakuluhu makan lebih apa? Terus juga bagikan orang-orang miskin yang kesusahan. Disitulah kenapa haji ada namanya hadyu. Ketika ibadah haji harus kurban. Kenapa? Karena di sana Allah berikan binatang itu hakikatnya untuk dibagikan pada masyarakat. Maka kita pun hanya disunahkan kurban ketika di sini kenapa? Untuk mengingat harta kita. Jadi ketika diberikan binatang ada hak orang lain yang harus diberikan. Makanya kurban tuh lengket dengan ibadah haji, al-hajju. Dan kalau lihat di sana karena saking banyaknya, kadang-kadang daging itu bisa jadi bangkai. Kenapa? Karena yang kurbannya banyak, yang ngambilnya yang sedikit. Dulu itu sebelum dikasih kornet, yaitu apa dibikin sebagai kornet, itu mubadir. Mubadir kenapa? Unta langsung dibuang, kambing dibuang, numpuk di situ. Karena saya langsung lihat ke sana ketika penyembelihan. Dan kenapa di hadis itu ada hadis kalau makan daging unta, kalau kita makan harus wudu lagi. Tapi ketika makan kambing enggak. Kenapa coba Pak? Itu hadisnya gitu. Kalau kita habis makan unta, kita suruh wudu lagi. Ternyata setelah diperhatikan daging unta tuh lemaknya tinggi, Pak. Jadi habis makan lihat di piring itu nempelnya tebal, lemak tinggi. Jadi ke lidah ke gigi itu cepat ini. Maka bisa buat kita wudunya batal. Kenapa? Kenapa? Harus dibersihkan lagi, digosok giginya. Karena ada unsur lengket. Jadi di situ perbedaannya dengan daging kambing ada perbedaan. Saya coba, jadi saya ketemu hadis, saya praktekkan. Kenapa Rasul bilang ini? Oh ternyata apa? Betul. Lengket sampai lama gitu. Sampai di piringnya aja kuat. Nah, dengan itulah makanya kita disunahkan di bulan Dzulhijjah. Kenapa harus kurban? Ternyata ayat yang tadi, Allah siapkan rezeki dengan binatang, makan dengan itu bagilah orang-orang yang papa, yaitu ba'isu fakir, orang kekurangan, harus dibagi. Maka kurban yang sekarang kita laksanakan itu bagian dari meratakan rezeki kita. Makanya kenapa ada hadis yang nyidir kepada yang mampu sampai kuat. Man wajadalau sa'atun fala yudohi fala yakrobana musolana. Maka siapa yang diberikan keluasaan, ada lagi. Kalau patungan sekarang di sini berapa patungannya Pak? Dah 4 juta gitu kan. Jadi di rekening tuh ada lah di uang disimpan di bank itu. Terus kita tidak kurun pada ada. Itu kenapa disebut jangan mendekati tempat salat kami. Karena ketika salat kita sudah berjanji. Apa janjinya Pak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sungguh salatku. Ibadah nusuk itu apa? Ibadah kurban itu. Penyembelihan. Salat aku, nyembelihku ada apa? Hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita mampu, kok enggak kurban. Makanya Pak, ngapain ke masjid? Ngapain sholat? Sholatnya bohong di hadapan Allah. Maka di situ harus sampai menggunakan muntaqid falayak robanna musolat. Jangan mendekati sholat kami. Tapi setelah diperhatikan, yang kurban itu ternyata apa? Satu yang punya uang, dengan uangnya Pak. Yang punya tenaga dengan tenaganya. Yang pikiran-pikirannya Pak. Semua dicurahkan pada saya. Itu juga bagian dari kurban. Kenapa? Karena seluruh yang ikut serta dalam kurban, walaupun tidak kurban, dapat pahala kurban. Karena hadisnya Pak. Mandala ala khairit falahu misru ajri paile. Yang suka menunjukkan pada kebaikan, dapat pahala seperti yang mengerjakan itu. Dapat. Maka seandainya itu dipraktekkan, disitulah merasa semua adalah sedang berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yaitu Pak, sebelum terakhir Pak, kenapa disebut waktu haji?
Nabi menyatakan, khudu ani manasikakum. Ambillah kalian cara haji Nabi. Ternyata banyak yang hajinya nggak cara Nabi. Dari mana Pak lihatnya coba? Satu, dari menentukan mikot. Di Indonesia banyak yang tidak pas, banyak gitu. Yang kedua, ketika menuju kepada hari tarwiyah, banyak yang tidak nginap ini, banyak gitu. Ada malah langsung ke Arafah. Harusnya kan ke Mina dulu, terus habis dari Arafah, harusnya ke Musdalifah, tapi langsung lempar. Itu banyak. Maka disitulah ketika ibadah haji juga harus tahu ilmu haji. Kenapa? Karena ketika lihat hadisnya, man amalan amalan, man amila amalan, satu perbuatan yang tidak kayak Nabi, fahuwa rodun, itu bisa tertolak. Disitulah makanya kenapa harus ngikuti pola Nabi dalam ibadah. Itulah makanya kenapa kita habis haji itu harus banyak istighfar. Karena habis haji itu juga banyak kesalahan. Banyak kesalahan. Kayak kita habis ngaji, habis sholat, suruh istighfar. Habis sholat tuh banyak kesalahan juga. Bahkan habis taklim, kenapa ada doa kifaratul majlis? Karena kadang kita suka banyak kesalahan. Maka lihatnya Pak, Pak Ida qadaitum manasikakum, kalau sudah beres hajimu, kata Allah Pak, fadhkurullah, banyak ingat Allah. Mohon sama Allah, jadi Pak, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Maka ketika sudah kita minta salah Pak, ditutupilah seluruh kesalahan kita. Dan kemudian yang terakhir, ba'dal hajis, ternyata di situ adanya konferensi dunia. Karena yang kumpul itu seluruh dunia kumpul di sana. Apa pesan dari situ? Maka bagi orang yang sudah ibadah haji, harusnya mampu menyatukan umat secara negara, bahkan secara dunia. Harusnya habis haji itu Pak, semua harus kompak gimana supaya Palestina itu merdeka. Gimana supaya Zionis Pak tidak mengalahkan. Harusnya kompak, kenapa? Allah sudah latih kumpul secara dunia. Tapi ternyata kita sering tidak berjalan, kenapa? Karena lebih kuat sifatnya ritual saja. Jarang di sana pimpinan dunia itu haji bareng, udah ngumpul bicara jarang. Harusnya kan kumpul para tokoh tuh. Presiden Indonesia datang ke sana, tentu presiden pokoknya yang dunia Islam kumpul. Harusnya bicara, tapi ternyata enggak kan. Tidak pernah dibicarakan. Sehingga akhirnya Pak, begitu pulang, begitu saja. Tidak ada perubahan. Harusnya, contoh haji di Indonesia itu, setiap tahunnya saja berapa Pak? Coba saya pengen tahu, yang haji itu. Berapa juta itu? Iya. Itu kalau dikumpulkan bertahun-tahun, berapa orang-orang yang sudah ibadah haji? Banyak sekali. Coba ketika pulangnya, ayo kita bicarakan ekonomi Islam. Disiapkan, maka akan Islam menguasai ekonomi. Kita bicara tentang sosial Islam, tentang politik Islam. Harusnya kan itu yang pulang haji itu. Akhirnya Pak, ada kebersamaan membangun Islam. Tapi ternyata kata Allah, kebanyakan sampai Allah menyindir. Wa tahsabuhum jami'a wa qulub sata, kelihatan mereka bersatu, tapi hati mereka masing-masing. Itulah kenapa penyebabnya. Coba kita kalau Jumat saja kan, kelihatan bapak-bapak bersatu, berbaris. Tapi habis Jumat, pulang ke rumah masing-masing. Enggak pernah mikirin masjid, apakah masjid bocor atau hancur, apakah tetangga masjid makan tidak makan, enggak pernah. Kenapa? Karena hanya Pak kita masing-masing. Jadi kita sering bersatunya secara fisik, tapi batin berbeda-beda. Penyakit itulah Pak yang harus dirubah ketika kita sudah punya utusan sebagai ibadah haji. Jadi kita harus bisa menyatukan umat sehingga Pak umat itu bersatu lewat satu dengan adanya wahdatul minhaj. Minhajnya dari Allah dan Rasul.
Karena dengan wihdatul minhaj itulah akan timbul wihdatul fikrah. Pikirannya sama. Ketika sudah filsafat baru ada wihdatul harokah, gerakannya sama. Nah hari ini kita kenapa enggak bersama? Karena kita seperti naik kereta, Bu. Ibu pernah naik kereta, Bu? Ibu kenal nggak sama masinisnya? Enggak. Kenal nggak sama yang di samping? Enggak kenal. Satu gerbong itu isinya tuh berapa coba Pak? Pernah hitung nggak? Iya, itu di KRL tuh. 54. Tapi kita walaupun kumpul kan masing-masing. Nggak saling mengenal. Tiba-tiba ada copet 3 orang. Kenapa belayan copet lebih berani 3 orang daripada kita yang banyak? Kenapa coba? Karena yang 3 orang tuh walaupun sedikit tuh niatnya sama, caranya sama, tujuannya sama. Jadilah al-quwah, kekuatan. Tapi yang satu gerbong walaupun banyak Pak masing-masing. Inilah nasib umat Islam sekarang Pak. Dalam politik tidak pernah sukses. Ekonomi tidak sukses. Kenapa? Karena kita masing-masing. Masing-masing. Jadi tidak mengangkat kepada kepentingan bersama. Tapi masing-masing. Makanya jangan heran ketika kok minoritas ngatur yang mayoritas. Kenapa? Mereka kompak. Niatnya sama. Setuju sampai. Kita banyak tapi masing-masing. Maka di sini apa? Wa tahsabuhum jami'an wa kullu kamu nyangka kelihatan bersatu. Padahal ayat itu pas sedang nyindir orang kafir. Kata Allah orang kafir itu kelihatan bersatu. Padahal mereka masing-masing. Tapi yang terjadi malah kita gitu. Malah kita. Padahal Allah sedang nyindir orang kafir. Orang kafir itu kelihatan bersatu tapi hatinya masing-masing. Tapi malah kita sepertinya kita bersatu malah kita masing-masing. Maka insya Allah kalau kita melihat seperti itu, maka ketika orang ibadah haji itu, saya yakin dengan hadis dari Anas bin Malik, gitu Pak, bainal umroh wal umroh kiparatun. Antara umroh pada umroh lah penghapus dosa. Tapi al haju mabrur, haji yang mabrur, laisal jaza ilal jannah. Enggak ada paling apa? Sorga langsung. Tapi sorga itu Pak, kalau kita ketemu tadi qoblal hajinya, waktu hajinya, ba'da hajinya, itu saya yakin mendapatkan sorga. Tapi bagaimana bagi orang yang tidak mampu ibadah haji? Apa Pak solusinya? Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Siapa yang hafal hadisnya? Man sholatal ghoda bil jama'ati summa yadkurullaha hatta tatwa samsu summa roka'atain maka pajajahu adalah ka ajri haji wa umroh wa qala Rasulullah tama. Siapa yang sholat pagi-pagi subuh kata Nabi kemudian dia berjamaah, setelah berjamaah tuh duduk, nggak langsung pulang. Ingat Allah, bisa baca Quran, zikir, doa, atau dengar taklim. Kemudian sholat 2 rakaat ketika matahari pas mau terbit. Karena kalau lagi terbit nggak boleh. Sudah terbit sedikit itu. Maka pahalanya seperti haji dan umroh. Bahkan waqala Nabi tamah, sempurna. Ternyata Allah sudah memberikan jalan keluar bagi yang tidak mampu bisa dapat pahala aja Pak cukup dengan sholat subuh, sholat isra. Tapi sedikit yang melaksanakan. Kenapa? Karena banyak orang ketika sudah zikir langsung pulang. Iya. Langsung pulang kenapa? Ada yang ini BAB kadang-kadang, ada yang ingin sarapan segala macam. Ternyata pahala besar tuh memang tantangannya berat. Tantangan berat tuh. Maka yang enak mah taklim. Kalau taklim pasti gitu karena keikat oleh taklim. Tapi kalau nggak taklim langsung pulang. Bahkan ada orang belum wirid aja udah pulang. Iya. Kalau malah lantas jalan, kalau lantas terus pulang gitu. Jadi kayak nggak betah di masjid itu. Langsung gitu. Padahal harusnya Pak, yang paling Allah sukai orang Pak justru betah di masjid. Sampai di hadisnya Pak, al-mu'minun orang beriman Pak fil masjid adalah kasamak fil mai. Orang beriman itu di masjid seperti ikan dalam
air, betah ikan. Tapi ketika iman belum kuat, masih ada unsur munafik, maka kal tuyur fil kopas, seperti burung dalam sangkar. Nggak betah di masjid itu. Jadi ciri kita iman kuat bu, betah bu. Betah zikir, betah sholat, betah taklim. Itulah iman yang kuat. Ketika iman kurang kuat, apa? Nggak betah di masjid. Pengennya cepat pulang. Coba lihat hari Jumat. Datangnya terlambat. Lama kumpulnya. Pulangnya pada lari. Coba. Iya. Kalau pahala coba itu. Nggak pernah ada berita pintu masjid roboh gara-gara yang ke masjid. Nggak pernah. Karena rebutan gitu. Nggak ada. Tapi Senayan begitu kuat, roboh. Gitu. Padahal kuat itu. Karena ternyata Pak. Karena kalau ke masjid itu Pak. Satu datang. Kumpulnya lama gitu kan. Kayak berat mau ke masjid itu. Padahal harusnya Pak, dulu orang kampung dari jam 10 sudah datang, doa berzikir. Nah sekarang orang datangnya Pak, pas udah mau sholat, tapi pulangnya duluan. Sehingga ibadahnya Pak tidak berbekas kepada hati, kepada perilaku. Kenapa? Karena asal menggugurkan kewajiban saja. Padahal kata Nabi, bainal jum'ah wal jum'ah kifarah. Dari Jumat ke Jumat penghapus dosa mingguan. Jadi kalau kita Jumatnya serius atau Pak, itu 1 minggu dihapus dosa itu oleh Jumat itu. Makanya kalau sampai orang tidak sholat Jumat, apalagi sampai berkali-kali, itu sudah dianggap kafir coba. Kalau imam saya menyatakan kafir. Makanya coba dibangkitkan, Jumat itu merupakan bagian dari kita ingin ketemu dengan Allah. Kenapa Islam sudah bikin aturan? Setiap hari disatukan dengan sholat berjamaah. Itulah sholat duhur, asar. Tapi setiap minggu ketemu dengan Jumat. Setiap tahun dengan Idul Adha Fitri, termasuk dan ibadah haji. Itulah metode Allah menyatukan umat itu sudah aturannya. Dipraktekkan saja, pasti umat bersatu. Cuma karena Pak, isinya kurang dipahami, asal sholat saja, tapi ukhuwahnya kita kurang tumbuh. Maka mudah-mudahan di usia sekarang ini, yang sekarang sedang pada ibadah haji, kita doakan yang sedang ibadah haji, kalau ada yang sehat supaya disembuhkan penyakitnya, kalau yang sakit, kalau yang kurang dilancarkan ibadah hajinya. Kemudian juga bagi orang yang pergi haji itu Pak, berangkat lancar, pulang lancar, dan pulangnya menjadi haji yang mabrur. Dan kita pun yang sudah haji, mudah-mudahan kita tetap menjaga kemampuan kita dengan cara yang tadi, insya Allah tetap surga di tangan kita semuanya. Maka karena sudah adzan untuk dari Fathul Majelis, subhanaka Allah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astagfirullah. Ada yang lupa Pak, saya ke sini tadi bawa proposal, dititip ke Bu Iis. Kenapa? Saya punya pesan dari kamu, pesantren doa apa? Jadi banyak disuplai. Sampai setiap bulan aja saya nyuplai guru itu untuk